Bapa, buka mata rohani setiap kami. Sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami betapa kayanya kemuliaan bagian yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Betapa hebat kuasa-Mu tersedia berlimpah-limpah bagi kami. Dan semuanya itu Tuhan sudah karuniakan. Sehingga secara roh di dalam dunia roh kami, di dalam manusia rohania kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di dalam roh kami setiap saat adalah pemenang. Di dalam roh kami telah didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam kuasa roh dan otoritas yang tertinggi. Dalam keseharian kami seluruh kekuatan musuh telah diletakkan di bawah kaki kami. Sehingga dengan iman mulai hari ini kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan dan kepada kemenangan dan kepada kemenangan. Bahkan orang-orang di sekeliling kami pun akan terseret mengalami kemenangan yang datang dari Tuhan. Itulah kehendak-Mu yang limpah di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Shalom. Saya memberikan sebuah tema menjadi pemenang. Ini penting, saudara kekasih. Mengapa menjadi pemenang? Pertama, kita belum di surga. Masih ada peperangan, pencobaan, tantangan, masalah yang harus kita hadapi. Yang kedua, mengapa kita harus menjadi pemenang? Karena itulah ketetapan kehendak Allah, sehingga seluruh kekuatan surga menopang kita hanya satu tujuan, saudara dan saya menjadi pemenang. Mari saya ingin ajak saudara akan bersama-sama membuka Yakobus 2 ayat yang ke-26. Kita akan belajar, kita akan baca bersama sebuah ketetapan Tuhan supaya di dalamnya saudara mengalami anugerah demi anugerah yang luar biasa. Setelah ketemu, kita akan baca dengan mantap Yakobus 2 ayat 26, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, ketika tadi saya mau menuju mimbar, ada sebuah ilustrasi yang Tuhan berikan yang saya mau bagikan bagi saudara untuk memudahkan pengertian apa yang hendak saya sampaikan. Saudaraku, ada seorang petani yang miskin karena dia memang punya tanah yang lumayan luas, tapi kering keronta, tidak subur. Sehingga petani itu ingin pindah untuk mencari tempat yang subur. Karena ditanam apa-apa tidak bisa hidup. Sehingga petani itu tanda kutip miskin. Petani itu tidak menghayati hidup yang sesungguhnya. Dan warna hidup sehari-hari adalah pergumulan, ketakutan, dan kegelisahan. Jadi saudara menangkap gambaran seorang petani yang memiliki tanah yang lumayan luas, tetapi sungguh-sungguh tanah itu tidak subur sama sekali, tidak ada pohon yang bisa hidup. Dan petani itu tergoda untuk menjual tanahnya seberapa, siapa yang membeli terserah, pokoknya dia mau pindah. Tapi satu saat dia ada seorang ahli yang datang ke desa itu, dan ketika seorang ahli itu meneliti tanah yang petani miliki itu, saudara tahu, ternyata di dalam tanah itu ada tambang minyak yang begitu besar. Petani itu belum melihat, yang bisa melihat cuma ahli geologi ini. Ahli pertambangan ini. Dan ketika seorang ahli ini belum memberitahu, padahal di dalam tanah itu ia bisa hidup
sejauh anak cucu yang bisa dijangkau. Tapi sebelum ahli itu memberitahu, maka hidupnya seperti yang sudah-sudah. Dan suatu saat ada pertemuan dan seorang ahli itu berkata, justru kamu ini orang yang amat sangat kaya raya. Di dalam tanahmu ini ada sumber minyak yang begitu cukup banyak. Pertama tidak yakin, akhirnya dia yakin karena dia tahu orang itu punya reputasi yang baik. Berubah. Hidupnya berubah, tapi perubahan pertama dari pikiran. Pikiran mempengaruhi sikap, karena sikap ini adalah sudut pandang secara mental. Dia mulai ada pengharapan. Dan ketika digali, petani yang miskin itu menjadi amat sangat kaya raya. Dari pikirannya yang sudah dipenuhi pengharapan menjadi realita dalam hidupnya. Dia tidak lagi harus hidup dalam keresahan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, ingin meninggalkan tanah halaman, kampung halaman. Saya mau kasih tahu pagi ini, saudara dan saya tidak perlu harus berdoa, Tuhan berikan lebih lagi. Ya. Jangan-jangan kita seperti anak yang sulung itu. Coba bayangkan, ini anak sulung ini orang yang kaya raya, tapi mentalnya karena tidak tahu apa yang ia miliki, mentalnya kayak budak. Bapak engkau belum pernah memberi, aku ini melayani engkau tapi engkau belum pernah memberikan seekor kambing untuk berpesta dengan teman-teman. Bapaknya buka pikiran anak sulung itu, nak, apa yang bapak punya kamu punya. Kamu setiap hari ingin pesta, tersedia. Saya mau kasih tahu hari ini, biar mata rohanimu terbuka. Di dalam roh saudara dan saya, semua yang kau butuhkan untuk hidup berlimpah-limpah sudah ada. Bukan kau sedang mencoba untuk mencari dan menggali, sudah ada. Tapi yang menjadi masalah adalah kita belum paham apa yang kita miliki, warisan kekayaan yang sudah kita miliki di dalam Yesus. Jangan-jangan kita ini seperti petani tadi. Kita ini menghayati hidup kayak pas-pasan terus ini loh. Khawatir, resah, nanti bagaimana ya. Aduh, ketika membelanjakan uang itu resah, gelisah, nanti terus bagaimana ya. Waduh, kalau hidup seperti itu bagaimana saudara bisa mengubah dunia bagi perluasan kerajaan Allah? Tapi hari ini Tuhan membukakan mata rohani saudara. Jangan-jangan kita seperti bujang Gehazi, bujangnya Elisa. Ketika Elisa tinggal di atas gunung, dikepung oleh tentara Samaria. Karena Raja Samaria marah. Karena Elisa selalu memberitahukan apa yang direncanakan raja. Dan akhirnya ketika bujangnya melihat, sayang melihatnya dengan mata jasmani bukan mata rohani. Tuanku kita celaka. Ya, ini kalimat orang yang hanya melihat dari kacamata manusiawi. Tuanku celaka, di bawah musuh mengepung kita. Tapi hamba Allah yang bernama Elisa, orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Dia tidak berperang habis-habisan. Tidak. Dalam konteks itu dia hanya tumpang tangan Tuhan berdoa. Tuhan buka mata rohani bujangku. Ketika mata rohani bujangnya dibuka, ternyata pasukan surgawi lebih banyak daripada musuh. Karena Elisa, orang yang melihat dengan mata rohaninya, bujangnya putus asa, dia tenang. Dan akhirnya dengan kuasa yang Tuhan anugerahkan padanya, dia bisa membuat seluruh pasukan buta. Dia bimbing, diarahkan ke lapangan, dikasih makan. Bayangkan, inilah hidup saudara dan saya. Dan itu arti kemenangan. Kita akan lihat saudaraku lebih jauh supaya saudara bisa mengerti. Sekarang ini menjadi pemenang itu tema saya seperti apa? Menjalani kehidupan yang menang atas dosa. Katakan amin. Dosa masih mengganggu kita. Dosa yang merusak hubungan suami istri dengan sehat dan baik. Dosa yang merusak hubungan orang tua dan anak.
Dosa yang merusak hubungan tengah-tengah masyarakat, hubungan dengan pemimpin, dengan bawahan, dan bermacam-macam. Saudara bukan hanya menang atas dosa, stabil di dalam iman. Secara rohani saudara tidak lagi mulai hari ini naik turun. Naik ya, turun tidak. Saudara menjadi orang yang diberkati. Engkau tidak aminkan, saya aminkan. Supaya saudara jadi berkat. Tapi Pak Petrus, saya kan tidak punya modal, Pak. Saya kan bukan orang seperti orang-orang lain yang nasibnya lebih baik. Sekalipun kau berkata, aku tidak punya modal. Di dalam rohmu ada modal yang tidak terbatas. Biarlah Tuhan membukakan mata rohani saudara. Sehingga disinilah engkau menemukan ladang kekayaan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Rahasianya tadi apa? Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita melihat saudara kuat, fisik saudara kuat, saudara pinter, saudara bisa menganalisa berbagai masalah dengan cemerlang bahkan lebih daripada yang lain. Karena saudara latih fisik saudara lebih kuat daripada yang lain. Pokoknya pendek kata engkau kuat, mentalnya kuat, otaknya smart, pokoknya hebat. Saya mau tanya, kalau mati bisa berbuat apa? Seperti kayak pohon pisang aja, tidak bisa berbuat apa. Jadi yang menopang hidup saudara itu adalah roh saudara. Mati artinya roh kita meninggalkan tubuh. Tidak ada apa-apa. Kau punya begitu banyak gelar ketika roh meninggalkan tubuh. Saudara persis seperti orang yang tidak punya pendidikan dan sama-sama mati. Tapi hari ini ada sebuah pelajaran. Roh saudara dan roh saya, inilah pribadi kita yang baru. Dan saya kasih cuplikannya, roh saudara dan saya ini dalam perjalanan nanti kalau mati tidak berubah, sama di surga. Rohmu bukan nanti di surga ditambah disuntik sesuatu, tidak. Rohmu hari ini sampai ke surga sama. Hanya masalahnya kita tidak paham, hari ini Tuhan akan berikan kita pemahaman, saudara kasih. Tubuh tanpa roh mati. Iman tanpa perbuatan mati. Yakobus ini sedang melengkapi. Ya. Karena Paulus sangat menekankan iman. Ya. Kita diselamatkan bukan karena melalui perbuatan, maka jangan ada yang memegahkan diri. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Padahal sebetulnya di dalam ayat-ayat yang lain, Paulus mengajarkan ketaatan, tapi seringkali satu ayat ini dipahami, ditarik terlalu jauh, akibatnya apa yang terjadi? Muncullah ajaran yang bernama antinomianisme. Kata anti dan nomos hukum, ya karena kita tidak dibawa hukum Taurat, kita dibawa kasih karunia sehingga kita ini tidak ada hukum aja sebebas-bebasnya. Ini yang dihadapi Yakobus. Rasul Paulus menghadapi gereja-gereja yang tergoda kembali kepada perbudakan hukum Taurat. Namanya legalisme. Ajaran yang menggantungkan keselamatannya di atas hukum dan aturan-aturan dari Tuhan. Dan menghadapi kaum legalis. Paulus katakan, kamu ini diselamatkan bukan karena perbuatanmu oleh anugerah Allah. Tapi menghadapi orang-orang yang merasa tidak di bawah hukum Taurat, di bawah kasih karunia, udah semuanya sendiri. Yakobus berkata, iman yang benar itu nyata dalam tindakan praktis. Dan di dalam Yakobus pasal 2, Yakobus mengajarkan Abraham dibenarkan bukan ketika dia menyerahkan anaknya. Abraham dibenarkan karena dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Tapi sebetulnya dia menjelaskan, Abraham dibenarkan itu ketika dia menaruh percaya. Dan iman yang Abraham miliki itu diterapkan dalam tindakan. Jadi hari ini percaya, kalau tidak waspada itu hanya sekedar pengakuan intelektual. Itu tidak mengubah sejarah hidup. Iman yang benar itu kuasa roh kok iman itu. Iman itu yang menciptakan roh Tuhan.
Bukan transfer pengetahuan itu, pengetahuan yang saya lepaskan hari ini itu dipakai Roh Kudus untuk membangkitkan iman saudara. Itu sebuah keyakinan. Dan keyakinan inilah yang membuat Paulus katakan, aku rela mati. Asal aku dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan padamu. Iman itu tidak membuat orang kayak maju mundur, mau tidak ada konsistensi, tidak ada komitmen yang kuat. Bukan, iman itu mempengaruhi totalitas hidup. Lah Yakobus sedang menolong jemaat yang terjatuh dalam antinomianisme. Dan saya berdoa supaya seluruh jemaat ini memiliki iman yang hidup. Dan tindakan saudara menjadi tindakan ilahi. Tindakan yang luar biasa. Lalu dikatakan selanjutnya rahasia. Kita harus memahami roh kita. Ini rahasia. Rahasia menang, ya, bukan engkau mencari sesuatu lebih lagi. Tuhan itu sudah sempurna. Makanya kita bisa berkata, saya bisa berkata, terpujilah kasih karuniamu. Segala hormat, pujian, kemuliaan, kejayaan hanya bagimu. Mengapa? Dia tuntas, dia sudah kerjakan sempurna. Tubuh tanpa roh adalah mati. Dari kalimat ini kita tahu bahwa roh kita adalah sumber hidup, kehidupan baru kita atau hidup kita yang baru. Roma 8 ayat 10 berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan. Oleh karena kebenaran kasih karunia. Jadi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan telah mengubah. Roh saudara adalah kehidupan saudara baru, identitas saudara baru. Roh saudara adalah pribadi saudara yang baru. Dan nanti kita akan lihat. Tuhan akan mendidik pikiran kita, kita bisa melihat roh kita seperti apa. Orang bayangkan roh itu seperti asap, roh itu kayak roh yang gentayangan, bukan. Engkau bisa melihat roh saudara hanya dari firman, tidak ada dari yang lain. Hari ini saudaraku, roh kita, pribadi kita yang baru. Nanti kalau kita mati, yes, rohnya sama, saya mengenali saudara. Saya mengenali Agung, ya, saya mengenali Mas Pani di surga, persis seperti saya di dunia ini. Dan selanjutnya, roh saudara dan saya itu dapat berdoa. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ada dua dimensi doa. Yang pertama berdoa dengan akal budi, itu tentunya ya kalau saudara contohnya adalah saudara berdoa bahasa Indonesia, doa dari apa yang saudara pahami. Tapi ada hal yang bersifat musterion, ya, itu bahasa Yunani, misteri rahasia. Dan itu hanya bisa diwakili oleh roh kita. Lah, bagaimana roh kita yang tidak kelihatan ini bisa berdoa? Saudara jangan menggali dengan emosi dan perasaan. Rohmu bisa berdoa, kau tahu dari firman. Sebab kalau kita berdoa dengan bahasa roh, rohku yang berdoa, akal budiku tidak turut berdoa. Kalau saudara menyadari ini, saudara sediakan banyak waktu untuk berdoa pakai bahasa roh, maka rohmu akan terlatih, terdidik dengan luar biasa. Kau akan menjadi orang yang peka, kau akan bisa mengerti banyak hal yang secara akal tidak dapat kau pahami. Saudara kekasih, jadi roh kita ini adalah kehidupan baru dan roh kita inilah, dengar, tempat saudara bersekutu dengan Tuhan. Allah itu roh dan Allah hanya bisa bersekutu dengan roh kita. Allah tidak bersekutu dengan emosi kita. Makanya dalam pujian, dalam doa pribadi jangan mengejar perasaan emosi. Wah, kalau emosi kita sedang meluap-luap, air mata tertumpah. Pengalaman kita dekat dengan Tuhan. Percayalah itu adalah pengalaman jiwani. Engkau merasa Tuhan ada atau tidak ada. Percayalah kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan tetap menopang saudara. Inilah yang buat engkau stabil. Ya. Selanjutnya adalah, mari saya ingin tunjukkan. Mengapa terjadi kesalahpahaman orang Kristen dan kebanyakan orang. Allah ketika menciptakan manusia, ya, Dia ciptakan manusia segambar dengan Allah.
Yaitu Yohanes berkata Allah itu roh. Jadi hari ini saudara harus paham betul-betul. Saudara dan saya, saudara harus berani memperkatakan terus untuk mempengaruhi. Karena banyak orang memahami, apalagi orang yang punya background kuat psikologi. Kepribadian itu ada pada jiwanya. Ketika Yesus memberikan perumpamaan orang kaya dan Lazarus, kedua-duanya mati. Yang luar biasa, orang kaya punya daya ingat yang luar biasa. Otak ini hanya kayak perangkat komputer. Tapi sebetulnya di dalam pribadi kita yang baru itu ada pikiran ilahi. Ada perasaan ilahi, ada keinginan ilahi dalam roh kita. Nah, saya ingin ajak, kita bisa mendalami itu hanya dari firman. Ya, bukan dari berbagai macam penglihatan yang aneh-aneh, saudara kasih. Lah, ketika Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah, manusia itu adalah makhluk rohani yang harus menguasai jiwa dan tubuhnya untuk melakukan kehendak Allah. Karena Allah menaruh kehendaknya kepada Adam dan Hawa, Allah menaruh kehendaknya kepada saudara dan saya masing-masing dalam panggilan kita masing-masing. Jadi itulah urutannya. Makanya Paulus berdoa kepada jemaat Efesus supaya roh Allah menguatkan batin mereka. Menguatkan manusia roh mereka. Supaya jemaat Efesus dan kita semua menjadi makhluk yang segambar dengan Allah, berdaulat penuh untuk kita berkuasa atas jiwa dan tubuh kita taklukkan kepada Kristus Tuhan. Saya katakan begitu karena saudara harus menghadapi kondisi situasi yang sengaja iblis ciptakan untuk menggoyahkan kita. Mengapa manusia menjadi rusak? Karena dosa Adam. Kejadian 6 ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi begini, manusia itu makhluk rohani yang punya jiwa dan tubuh. Ketika Adam jatuh dalam dosa, rohnya mati. Karena Tuhan berkata kalau kau makan buah ini kamu pasti mati. Mati di situ bukan lenyap. Orang yang tidak percaya Yesus mati dalam kekekalan tidak lenyap. Eksistensi keberadaan pribadinya masih sama. Jadi di neraka itu nanti kenal satu sama lain. Kurang ajar kamu membawa saya ke sini. Oh, bukan saya, kamu pilihan sendiri. Loh, mosok? Kan saya ini gara-gara masuk neraka itu gara-gara kamu. Tidak. Saya walaupun mengajak kamu neraka, kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan masuk neraka. Di sana bertengkar sendiri. Dan pertengkarannya bersifat kekal. Jadi kalau saudara dan saya ini mulai ada kesalahpahaman, jangan sampai bertengkarnya bersifat kekal. Segera diselesaikan. Belajarlah dengan anak-anak kita. Contoh, Sio datang, ada Kiva, ada adiknya. Gara-gara mainan berebut. Wah, rame. Alah, kalau kita orang tua, saling membela cucu kita. Orang tua bertengkar, anaknya sudah berdamai. Orang tuanya masih sakit hati. Maka belajarlah seperti anak kecil. Berfirmanlah Tuhan, manusia menjadi daging. Dan rohnya tidak bisa berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Harusnya rohnya mempengaruhi jiwa dan tubuh. Tapi manusia menjadi daging. Ya. Paulus menjelaskan begini, karena dosa Adam, semua manusia menjadi orang berdosa. Itu bentuk adjektif. Manusia memiliki sifat kodrat dosa. Sehingga ego akunya yang menuntun manusia. Dan saudaraku, ini yang sedang saya terus doakan. Untuk siapa? Saya berani berdoa untuk
dalam kapasitas iman saya global. Mengapa saya berani? Saya berdoa untuk ini peperangan yang ada di Iran ini. Saya minta Bapa, anugerahmu turun dan Selat Hormuz itu terbuka. Mengapa demikian saudaraku? Kalau itu tertutup harga bahan bakar minyak. Ini aja minyak sudah naik ini. Ya. Pertamax turbo di atas 19.000. Dexlite yang tidak naik adalah Decadec. Kalau itu naik, ekonomi dunia bisa kacau, saudaraku. Saya berdoa. Karena saya melihat Yesaya, itu dahsyat sekali pelayanannya. Bangsa Israel berbuat dosa, Tuhan mulai kirimkan itu kerajaan Babilonia, Asyur, terus negara-negara lain Mesir dan sebagainya. Ini dipakai Tuhan untuk mendidik, bahkan membinasakan, bahkan menawan orang Israel. Tapi ketika orang Israel bertobat, Tuhan bangkitkan Yesaya. Hai Mesir, ini padahal negara superpower. Engkau akan tidak lagi mengalami kemenangan. Hai Babilonia, dan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, coba digenapi Tuhan. Negara superpower itu hancur binasa. Jadi saya melihat Wahyu 1 ayat yang ke-5 dan 6. Raja-raja tunduk kepada Kristus. Hanya kita ini karena tidak tahu, kita tidak berani doa untuk global. Saya berdoa. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Saya tidak mau berdoa berdasarkan keinginan saya sendiri. Allah tidak tertarik dengan keinginan saya. Allah hanya menyatu dengan kehendaknya. Dan saya berdoa. Kemarin istri saya tergopoh-gopoh bilang, mas di televisi apa? Selat Hormuz terbuka. Iran mulai membuka. Saya tidak bicara politik. Saya berbicara di atas politik. Tuhan berdaulat atas raja-raja. Nah kalau Tuhan berdoa atas raja-raja, bagaimana Tuhan mengatasi masalahmu? Sanggup enggak? Kegagalannya adalah terletak di ketidaksanggupan saudara untuk percaya. Untuk melepaskan bangsa Israel umatnya yang diperbudak selama 430 tahun, Tuhan tidak pakai tentara yang besar. Itu orang Israel dalam perbudakan itu jadi mentalnya mental budak, bukan mental prajurit hebat. Dan Tuhan hanya pakai Musa. Musa diganti oleh Lukas. Berarti engkau belum tidur. Musa didukung oleh siapa? Hari ini kok jawabannya terlalu lembut ya, kok Jawanya kelihatan banget ya. Musa dibantu oleh siapa? Hah? Halah, ngelirai miram jawabnya. Saudara kasih, hanya 2 orang aja bisa melepaskan dari negeri superpower pada waktu itu. Tuhan itu terlalu dahsyat untuk tidak kita percayai saudaraku. Haleluya. Jadi kalau sampai saudara gelisah, takut, resah ini hanya karena saudara orang percaya yang kurang percaya. Hanya itu aja sebetulnya. Makanya saudara ikut Misbah Keluarga. Misbah Keluarga. Saudara ikut di care group, ikut ibadah. Supaya imanmu ditarik kembali. Nah, manusia menjadi daging. Akhirnya yang mengendalikan dagingnya, egonya mulai muncul. Saudara percaya Yesus, sifat ego ini sudah dicabut. Yang masih adalah kebiasaan ego. Manusia itu kan makhluk kebiasaan. Nah, ini yang harus kita tangani. Selanjutnya, roh manusia terpisah dari Allah. Seharusnya roh manusia itu menjadi pemimpin. Dalam hidupnya, roh manusia itu memiliki kehidupan Allah. Sehingga dikuatkan, diteguhkan, menuntun jiwa dan tubuhnya untuk patuh kepada Tuhan. Tapi karena dosa,
sifat dosa itu menjadi sifat manusia, kecenderungan manusia. Tindakan-tindakan dosa ini ekspresi daripada sifat berdosa manusia. Dan ini tidak bisa diatasi dengan agama. Tidak bisa, ini hanya bisa diatasi oleh kasih karunia. Jadi seharusnya manusia itu menjadi pemimpin, rohnya itu menjadi pemimpin. Nah, mari hari ini saya ingin tunjukkan contoh begini ya. Caranya Tuhan bekerja itu bagaimana? Ingat, Tuhan tidak bekerja dalam pikiran saudara. Allah adalah roh. Allah bekerja dalam roh saudara, dalam intuisi saudara, memberikan keyakinan. Lah, keyakinan saudara manusia baru saudara punya keyakinan ini berdasarkan firman. Kok yang merombak konsep pikir saudara itu saudara sendiri yang bertanggung jawab. Ya. Maka kita ini makhluk yang bertanggung jawab. Pikiran saudara ini ada di tangan saudara. Bukan di tangan Tuhan. Tuhan bekerja dalam roh saudara, menguatkan roh saudara. Manusia baru saudara ini yang betul-betul bertanggung jawab dengan apa yang ada dalam benak pikiran saudara dan saya. Ya. Pilihan ada di dalam tangan saudara dan saya. Saya dididik Tuhan cukup keras. Saya ini, ya enggak tahu bagaimana ya. Kalau sudah melihat emping, mete, kacang. Istri satu sampai ngumpet-ngumpet. Tapi kan tahu, kan saya tahu almarnya di situ. Dia umpetin, saya cari. Ketemu lagi saudara kekasih. Akhirnya saya makan, ini habis ganti ini. Malam minggu kemarin, saya hampir tidak bisa jalan saudara. Itu merah, oh Tuhan. Terima kasih untuk didikanmu ini. Ini hanya nikmat kacang yang tidak nikmat dan membuat saya tidak nikmat ini. Saya khawatir, saya malu kan. Mosok dari jemaat duduk situ ke mimbar langsung. Saudaraku, bahwa Tuhan itu luar biasa, saudaraku kasih. Allah itu luar biasa, saudaraku. Sungguh Tuhan itu dahsyat. Kan tidak lucu, saudaraku kasih. Saya berdoa. Padahal pagi saya harus khotbah di Torejo. Dan puji Tuhan pagi sudah baik. Sore di sini baik. Ambil keputusan. Saya tidak akan menyentuh kacang. Maka saudara tahu kalau saya pergi ke rumahmu, jangan kasih kacang. Kacang mentah boleh kalau 1 truk. Saya akan jual. Untuk apa uangnya? Untuk membangun aula. Di mana tempat saya tergoda, saya jauhi. Kalau saya tidak bertindak ekstrim, iblis bisa mengganggu. Begitu saudaraku. Maka saya lihat kacang. Tapi juga ada pergumulan loh. Kacang. Tapi ada suara, enak kok. Haleluya. Tidak enak kok. Jadi pergumulan doa pada waktu itu adalah antara kacang dan enak atau tidak. Tapi Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Maka saudara tahu, jangan kalau engkau berikan kepada kami kacang. Kalau yang mentahan boleh. 4 truk atau 5 truk itu ada untung. Alah, pendeta kok pinter melinjaluan. Mengapa saya pakai bahasa Jawa? Nanti orang yang mendengarkan khotbah saya, yang tidak tahu bahasa Jawa, tidak tahu apa yang saya maksudkan, saudara. Ini strategi. Lah, roh manusia sudah terpisah, tidak berfungsi lagi, saudara ngasih. Terus selanjutnya, ketika orang percaya kepada Yesus, maka orang itu mengalami yang namanya lahir baru. Lahir baru itu apa? Ini Nikodemus ini seorang teolog yang hebat, tidak mengerti apa itu lahir baru. Masa aku ini sudah tua kok mau dilahirkan kembali. Ini perkara rohani, otak tidak bisa menangkap. Teolog ini tidak bisa menangkap. Lah, disinilah rahasianya saudara. Lahir baru itu roh saudara ini sudah tidak berfungsi tapi bukan lenyap. Makanya dosa yang berkuasa atas manusia ketika lahir baru, roh saudara ini dihidupkan kembali
diampuni, dipulihkan, dan Tuhan tanamkan hayat Allah. Berapa banyak orang yang percaya mereka memiliki hidup yang kekal. Kata hidup yang kekal itu syoi, hidupnya Allah dimasukkan. Pak! Sehingga manusia baru saudara, roh saudara ini telah memiliki sifat kodrat ilahi. Dahsyat sekali. Nanti saya ingin jelaskan lebih jauh. Lah saudaraku, saudara perlu mengerti tapi seperti petani tadi. Dia orang kaya tapi karena tidak mengerti apa yang dia miliki, berperilaku seperti orang-orang yang miskin. Saudara ini lebih daripada pemenang. Saudara ini sebetulnya tidak perlu mencari sukacita, tidak perlu mencari damai. Sukacita dan damai itu sudah berlimpah-limpah. Sebab apa Yesus miliki, engkau miliki. Tapi itu ada di dalam dimensi roh, di dalam roh kita. Lah engkau hidup dengan jiwa terpengaruh oleh lingkungan yang ada. Maka engkau di dalam saudara itu ada kekayaan yang berlimpah-limpah. Tapi kalau saudara menghayati hidup yang rasanya itu, aduh, enggak berdaya itu loh. Itu enggak boleh saudara kasih. Jadi akar permasalahan anak-anak Tuhan itu apa tuh? Arti dewasa itu apa tuh? Saya ingin ajak saudara. Dewasa itu enggak sulit. Akar permasalahan anak-anak Tuhan ada dalam pikirannya yang belum dibaharui ini. Ketidakdewasaan rohani adalah anak-anak Tuhan yang secara substansi dia adalah makhluk rohani, tapi karena pikirannya belum dibaharui, maka ia hidup dalam pikiran dagingnya, begitu loh maksudnya. Seharusnya kita mendidik pikiran kita untuk memahami apa yang dikatakan firman-Nya mengenai keberadaan roh kita. Menjadi dewasa rohani adalah pikiran kita dibaharui dan mempercayai apa yang dikatakan firman tentang roh kita. Saya belajar, Daud berkata, tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Saya bayangkan bagaimana ya saya mengarahkan kepada Tuhan, itu Tuhan yang mana? Tuhan yang tersalib, bingung saya. Untuk praktisnya ini loh. Saya berdoa, Tuhan saya bingung, saya tidak nangkep saya. Terus akhirnya ketika saya bersekutu, roh Tuhan mengajarkan. Tujukanlah pandanganmu kepada dia, itu tujukanlah pikiranmu, batinmu kepada firman. Jadi saudara melihat roh saudara ini dari firman, apa yang firman Tuhan katakan. Ini rahasia kemenangan. Lah orang Kristen yang kanak-kanak bayi rohani adalah pikirannya ini dikuasai oleh tubuh dan akhirnya dikendalikan oleh panca indera sehingga orang Kristen hidup dari apa yang ia lihat, ia dengar, ia rasa. Ini berubah-berubah. Orang Kristen yang dewasa adalah orang percaya yang hidup hanya dari apa kata firman. Ini penting saudara kasih. Saudara harus mendidik pikiran saudara ini. Peperangan ada di sini. Kalau saudara tahu di dalam Efesus 6 ayat 11. Perjuangan kita ini melawan tipu muslihat iblis. Oh, iblis itu aktif. Dia berperang dalam pikiran, menggoda saudara untuk engkau hidup berdasarkan situasi kondisi. Engkau berkata begini, waduh Pak masalah saya banyak gini. Ya betul masalahmu dan masalahku itu ada karena kita masih hidup dalam dunia. Tapi ketika pikiranmu dididik saudaraku, sekalipun Pak masalah saya besar, Tuhan di dalam saya lebih besar. Itu untuk mengkanter segala pekerjaan iblis. Iblis bisa menaruh roh ketawaran. Engkau bisa merasa tawar. Kadang-kadang Tuhan izinkan iblis itu menaruh saya tawar yang luar biasa. Saya bilang dalam doa itu, Tuhan, saya rasa tawar ini adalah pekerjaan iblis. Tapi firman berkata, aku telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, rohku sudah penuh kekayaan, sukacita, damai sejahtera. Aku tidak percaya apa yang iblis tabur, aku percaya firman-Mu. Hilang saudaraku perasaan tawar itu. Ini peperangan ini kita alami real. Saudara dalam hidup, kapan saudara masuk perhentian? Ibrani 4 yang ketiga, orang yang percaya masuk ke tempat perhentian itu bukan berarti pasif. Engkau sibuk di luar tapi tenang di dalam.
Lah bagaimana? Sementara kau bekerja, engkau percaya bahwa Tuhan membackup bisnis saudara, pekerjaan saudara, katakan amin. Tuhan bagaimana membuat Yusuf berhasil dalam kepemimpinannya menjadi orang kedua di Mesir. Itu hikmat Tuhan. Bagaimana Daniel dalam beberapa raja berganti-ganti posisinya tetap. Itu karena hikmat Tuhan. Jadi saya rindu jemaat di sini, engkau sibuk sekali di luar secara fisik, tapi hatimu penuh damai sejahtera. Orang yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera sebab ia percaya kepada Tuhan. Nah, ini kuncinya percaya. Iblis ingin memfokuskan saudara, ini tipu dayanya, kepada masalah. Contoh begini, ada orang yang di tempat kerja punya posisi yang tinggi. Aduh, saya enggak kuat Pak, banyak tantangan, banyak masalah. Oke, tapi saya tanya, gajimu lebih besar daripada karyawan biasa? Oh, lebih tinggi, seimbang. Hanya kau butuh anugerah untuk bisa menghadapi. Saudara dipanggil menjadi pengusaha. Iya, banyak masalah. Tapi uangnya lebih banyak enggak? Lebih banyak. Seimbang. Yang penting adalah menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Engkau tetap yakin. Pada waktu kamu dicobai, ia memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi saudara bisa menikmati hidup itu bukan nanti. Kita ini tertipu iblis. Nanti kalau masalah saya selesai ini, saya nanti akan bahagia. Masalah selesai ganti yang lain. Yang harus saudara tahu di tengah-tengah masalah itu, di dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Kapan? Mulai hari ini. Amin. Mulai hari ini engkau tenang. Semua yang kau butuhkan sudah ada dalam roh saudara. Bukan kau sedang mencari di luar, kau sedang mencari-cari. Makanya kau tidak perlu harus menambah, katanya makanannya di sini kurang. Nambah lewat YouTube, hati-hati, waspada. Ya, kau harus banyak konsultasi dengan pendeta muda Daniel. Menjadi dewasa, sederhana. Firman itu menjadi cermin, amin. Lah selama ini saudara bercermin di hati rumah ada cermin yang besar. Ketika aku bercermin di dalam cermin yang engkau pasang di kamar, semua kelemahan saudara kelihatan. Mulai ada jerawat, kulit tidak lagi semulus 10 tahun yang lalu. Haleluya. Ya. Kerut-kerut di bawah mata ini sudah tidak bisa. Saudara kasih lem tetap berkerut-kerut. Kau melihat, iya ya. Kok saya tambah kurang bagus ya, normal. Karena bertambah usia semua merosot. Ya. Tapi engkau harus bercermin kepada firman. Ketika engkau melihat firman, engkau tidak melihat kelemahanmu. Engkau melihat apa yang dikatakan firman, itulah dirimu yang baru. Amin. Ketika kau lemah, tidak berdaya, begini-begini, engkau melihat firman. Firman Allah berkata apa? Engkau lebih daripada pemenang. Oke, itulah keberadaan saudara. Itu namanya anugerah. Engkau sakit. Secara fisik itu gejala-gejalanya sangat mempengaruhi seluruh totalitas hidup kita. Sampai titik kadang-kadang secara emosi kita bisa putus asa. Ini butuh peperangan khusus. Engkau melihat firman-Nya. Hidupmu tidak di atas dasar fondasi Adam. Hidupmu di atas fondasi dasar apa yang telah Yesus lakukan lewat kematian kebangkitannya. Lewat darahnya dosamu diampuni. Amin. Tapi lewat bilur-bilurnya sakit penyakitmu sama saudaraku. Hanya butuh iman.
Kita ini, aduh saudaraku rugi. Engkau ini orang kaya raya, ahli waris. Galatia 4 berkata, engkau ini tuan atas segala sesuatu. Lah kau tunduk kepada semua roh, kepada masalah. Aduh, gara-gara suara tokek aja dihitung, tokek satu kaya, tokek dua kaya miskin, kaya miskin. Hidupmu tidak ditentukan oleh suara tokek. Kita ini, saudaraku, nabrak binatang di jalan, dia bisa tidur. Aduh Pak, saya baru nabrak. Saudaraku, percayalah yang salah itu binatangnya, dia tidak bayar pajak. Saudara setiap tahun dibayar pajak kok. Kita ini, waduh banyak susah ini. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, mitos-mitos menjadi bahan keyakinan kita. Buang itu, percayalah hanya kepada firman Allah. Pikiran saudara makin dibarui dan kau hanya berhidup dari firman. Kayak Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman itu tidak pernah berubah, firman itu stabil. Mengapa engkau tidak stabil? Karena kau hidup dengan mudi perasaan. Pelayananmu tidak dibangun di atas emosi, dipanggil di atas keputusan dewasa. Dari apa yang Tuhan wahyukan lewat firman-Nya. Jadi kalau saudara dapat dipanggil di bidang tertentu, udah sikat terus. Baik atau tidak baik keadaannya, tidak ada hubungannya dengan panggilan Tuhan. Responi. Maka kau butuh roh yang kuat dan perkasa. Terus, roh saudara yang baru itu seperti apa? Jangan kau lihat, saudaraku, jangan sekali-kali engkau melihat dirimu, engkau lihat rasa ke dalam. Ketika kau melihat ke dalam hidup saudara, engkau melihat banyak positifnya atau negatifnya? Banyak negatifnya. Kau lihat dirimu dari firman. Udah. Ini tuh bisa sukacita, enggak berapa lama lagi sedih, berduka. Itu enggak ada hubungannya. Firman itulah hidupmu dan hidupku yang baru. Firman Allah dengan tegas menyatakan bahwa roh saudara dan saya itu seperti Yesus sempurna. Katakan bersama saya sempurna. 2, 3. Itulah roh saudara. Ibrani 10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja penebusan Yesus, ia telah, amin. Telah itu sudah, itulah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ini bukan perilaku kita. Perilaku kita ini bersumberkan roh kita yang dibaharui dengan kekuatannya, baru kita punya perilaku yang ilahi. Ini identitas ini kau miliki dalam roh saudara yang baru, dalam pribadimu yang baru, dalam aku saudara yang baru. Kata aku saudara sempurna. Dulu aku kita yang lama berdosa, aku kita yang baru sempurna. Katakan bersama saya, di dalam Yesus. Kurang mantap, di dalam Yesus. Aku saya yang baru. Sempurna. Amin. Sempurna seperti Yesus. Engkau telah memiliki hidupnya Yesus. Hidup yang telah menaklukkan segala sesuatu yang telah dimuliakan. Itulah hidupmu dan hidupku yang baru. Itu dahsyat, super dahsyat. Bayangkan saudaraku. Itulah makanya saya bertumbuh dalam doa itu, Tuhan saya tidak merasakan apa-apa, saya berkata terpujilah kasih karuniamu. Segala hormat, pujian, kemuliaan, kejayaan bagi engkau. Mengapa? Karena karya keselamatan itu tuntas. Bahwa di dalam Allah roh saya baru sempurna. Oh haleluya. Tidak perlu ditambahin ini dan itu, hanya engkau percaya. Dan hari ini saudaraku, engkau yakin engkau sempurna? Katakan sebelahmu engkau sempurna. Untung tidak ada yang bantah. Masa? Tidak ada masa. Ya. Saudara ini sempurna, penuh kemuliaan, penuh kuasa Allah. Langkah-langkahmu adalah langkah-langkah orang yang sempurna. Langkah-langkah orang yang penuh kuasa, penuh otoritas. Oh dahsyat saudaraku. Sehingga kemanapun kau dinanti banyak orang. Karena orang akan menerima, mengalami berkat Tuhan lewat hidup saudara. Oh inilah panggilan Tuhan. Jadi saudara tidak perlu bergumul. Tidak perlu bergumul. Karena orang yang beriman masuk ke tempat perhentian. Bergumul itu karena engkau belum menemukan iman. Setelah iman itu datang, engkau mulai hidup dalam perhentian.
Poin pertama, roh kita yang baru itu sempurna. Yang kedua, ini perlu saudara tahu, roh saudara dan roh saya tidak perlu bertumbuh. Roh saudara sudah sempurna seperti Yesus. Tapi pemahaman kita belum kita didik. Sehingga kita pikir hidup kita ini berdosa, penuh kelemahan, penuh kesusahan, penuh tertekan, stres. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak mengalami anugerah Allah yang luar biasa. Roh saudara ini sempurna, tidak perlu bertumbuh. Nanti kalau mati masuk surga persis seperti sekarang yang kau miliki. Katakan amin. Rohmu ini sempurna. Dan di dalam Efesus 4 ayat 24 dalam terjemahan sederhana Indonesia, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru karena manusia barumu diciptakan sepola dengan Allah, dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Artinya apa? Rohmu ini benar, murni, suci, kudus, lebih daripada pemenang. Lah, bertumbuh itu kok makin kuat, makin kuat, makin kuat. Digoncang oleh apapun, engkau lebih daripada pemenang. Digodain apapun, engkau orang yang kudus, yang benar, yang suci. Dan itu aku terima oleh karena anugerah Tuhan. Itulah arti makna bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, saudaraku. Yang kedua, roh saudara ini sudah sempurna, duduk di sebelah kanan Allah lagi. Di dalam Efesus 2 yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan dia di surga. Sudah tahu maknanya? Sebelah kanan, ya, ini tangan kananku, ini orang kepercayaan, ini orang yang, ini kalau di birokrasi, ini orang yang duduk dalam otoritasnya tertinggi. Kalau kita telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita ini duduk, posisi rohani kita, duduk di dalam pusat pemerintahan otoritas. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada Yesus. Seharusnya engkau tidak lagi terintimidasi. Amin. Seharusnya engkau tenang dan damai. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada Yesus dan kita telah diposisikan hidup dalam otoritas yang tertinggi. Sekalipun saudara dan saya hidup dalam kuasa roh, dalam otoritas yang tertinggi, apa akibatnya? Engkau memerintah bagaikan raja dalam hidup ini. Roma 5 ayat 17. Jadi mari saudaraku bayangkan. Engkau duduk lihat kaca, kau melihat, engkau pahlawan iman. Kalau namamu Yohanes, engkau pahlawan iman, engkau lebih daripada pemenang. Rohmu seperti Yesus, rohmu sempurna, perkasa seperti Yesus. Itu, engkau mendengar firman, itu imanmu bangkit. Wah, kokoh. Lah, saudaraku, setiap pencobaan, iblis merekara yang jahat, Tuhan merekara yang baik itu maksudnya begini. Iblis mencoba menghancurkan saudara, tapi Tuhan pakai itu untuk memperlengkapi imanmu menjadi kuat, kokoh, tahan, teruji. Banyak orang yang imannya tidak teruji, maka pelayanannya naik turun. Pengabdiannya naik turun. Tidak ada komitmen yang kuat. Ya. Komitmen itu bagian dari iman. Iman yang diekspresikan lewat tindakan itu namanya komitmen. Selanjutnya, ini yang perlu saudara sadari. Semua berkat surgawi sudah ada dalam rohmu dan rohku. Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah. Ini orang yang hidup dalam kasih karunia. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi semua berkat rohani sudah di dalam rohmu dan rohku. Karena kita belum mengerti seperti petani tadi. Dia punya sumber daya yang tidak terbatas karena tidak mengerti. Sehingga seperti orang miskin. Saudara seperti orang lemah sekedar memiliki agama Kristen. Ya saudara merunduk-runduk kayak ketakutan. Tidak, hari ini saudaraku. Engkau harus mengalami kebenaran ini. Bahwa saudaraku seluruh yang kau butuhkan, yang surga miliki, sudah Tuhan karuniakan di dalam roh saudara. Katakan amin. Ada hukum lain mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh perkatakan kata-kata firman.
maka kuasa yang ada dalam roh saudara ini akan keluar, meloncat, dan akan mengaruhi alam fisik saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara. Dan yang luar biasa lagi dikatakan, di dalam Efesus 1, 18 dan 19, 18 adalah supaya mata hatimu terang sehingga kamu dapat mengerti, memiliki pengharapan akan panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang percaya. Seperti apa kekayaannya? Rohmu seperti Yesus itu dahsyat. Rohmu seperti Yesus persis. Tapi ingat, hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Itu tidak pernah mengacu saudara saya jadi Kristus. Saudara saya adalah manusia rohani tapi telah memiliki sifatnya, kodratnya, kuasanya, hikmatnya, kelimpahannya, kekayaannya. Saudara tetap saudara, tapi diperlengkapi dengan kekuatan kuasa hikmat Kristus itu loh. Jangan sampai kita ditarik terlalu dalam, bukan aku melainkan Kristus, langsung aku jadi Kristus. Enggak, aku adalah manusia, makhluk rohani. Tetapi aku telah memiliki sifat kodrat Kristus, otoritas Kristus, kuasa Kristus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatannya di mana Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati ketika dia masuk. Dibangkitkan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Itu dahsyat, itu kuasa yang terdahsyat. Sudah ada dalam rohmu dan rohku, katakan amin. Yang jadi masalah anak Tuhan karena dia tidak mengerti apa yang dia miliki. Saya memenuhi kebutuhan saudara dengan cara Tuhan. Petrus, di Kisah Rasul 3. Ketika seperti kebiasaan, jadi nampaknya masih menganut budaya Yahudi, doa itu jam 6, 9, 12, jam 3. Ya begitu. Ketika jam 3 pagi atau jam 3 sore mungkin. Dia mau ke bait Allah, dia ketemu seorang lumpuh yang di pintu bait Allah. Dan pekerjaannya adalah meminta-minta. Ketika Petrus melihat itu, dia berkata, lihat padaku. Artinya singkirkan semua. Pandang kepadaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Sudah tahu? Petrus memenuhi kebutuhan orang itu bukan dengan emas dan perak. Sekalipun orang itu diberi duit banyak, kalau mentalnya memang mental seperti dia dan lumpuh, uangnya akan begitu mudah habis. Tapi dia memenuhi kebutuhan orang itu dengan cara Tuhan. Dia bilang, lihat padaku. Ini yang aku punya. Petrus sadar di dalam rohnya kuasa kebangkitan, kuasa yang Yesus miliki ada di dalam rohnya. Petrus bukan sedang merindu untuk ditambahin kuasanya, tapi bagaimana Petrus bisa mengalirkan kuasa. Saudara, sekarang ini kita bukan minta Tuhan lebih lagi, tapi bagaimana engkau mengalirkan Yesus, katakan amin. Engkau mengalirkan, Petrus mulai mengalirkan, lihat aku. Demi nama Yesus, dia mulai melepaskan. Kata-katanya melepaskan kuasa kebangkitan yang ada padanya. Aku katakan demi nama Yesus, berdiri. Orang lumpuh ini berdiri dan bersuka cita luar biasa. Dan kuasa yang Petrus miliki, kuasa kebangkitan ini ada pada saudara dan saya. Kuasa ini bisa mengubah nasib hidup saudara. Kuasa ini membuat engkau bisa terpenuhi kebutuhan saudara. Disinilah. Kalau saudara khawatir tentang keuangan saudara, engkau khawatir dengan keuangan saudara. Dengan khawatir itu bukan solusi. Dengan khawatir itu engkau hidup tertekan. Yang kedua, dengan khawatir engkau tidak bisa efektif dipakai untuk kerajaan Allah. Gunakan mulut saudara. Ciptakan dari yang tidak ada dengan ada. Oleh firman-Nya Allah membuat yang tidak ada, jadi ada. Siapa yang berfirman? Sekarang engkau adalah putra Allah, perkatakan firman. Yesus ketika memenuhi kebutuhan untuk bayar pajak, Petrus tangkap ikan, nanti ikan yang kanu itu di dalam mulutnya dia mulai perkatakan, di dalam mulutnya ada ikan. Bayar pajakku dan kau. Saya minta Mas Pandi, kau tidak perlu mancing, dompetmu keluarkan dan isinya kasihkan sama saya. Itu pendeta akhir zaman itu. Ini
kuasa yang seperti ini sudah ada. Kita ini seringkali belum memahami. Kita ini kayak masalah itu kayak setinggi gunung. Tidak. Kau harus penuh otoritas, penuh kuasa. Hari ini sukacitalah. Jangan sampai engkau kehilangan sukacita, kehilangan damai, kehilangan kesempatan. Hanya diputar oleh masalah-masalah yang remeh. Haleluya. Saya tidak mau lagi bergumul dengan yang namanya harus kaki ini mulai bengkak, jalan pelan-pelan, saya agak seret sedikit, saya tidak mau lah. Caranya bagaimana? Ini kelemahan saya, kalau saya sentuh satu kacang, maka kacang yang kedua, tiga, keempat, kelima, itu minta disentuh. Supaya saya tidak menyentuh kacang kedua, tiga, empat, lima, saya tidak sentuh yang pertama. Dan kacang tidak lagi menjadi pencobaan bagi saya. Ada, tapi tidak semua sama loh saudaraku. Ada yang kemarin makan apa ya? Daun so naik. Ya. Terus makan daun ini. Tapi hati-hati jangan sampai saudara makan daun meja. Lah iya mungkin namanya prank. Jemaat sini itu wah luar biasa saudara kasih. Iya. Saya di rumah lagi, di rumah istri, Mas bukan prank. Oh, saya bilang, aku jawab, Wangil. Iya itu namanya mengembangkan chef humor. Jadi saya ingin mengajak saudara, apa tuh makanya kau ini putra alam, kau ini ahli waris semuanya tuh. Maka pelayanan saya ini Tuhan atas segala sesuatu, saya akan menundukkan segala sesuatu kepada ketuhanan Kristus. Titik. Jadi saya tidak ingin dipuja-puja, saya sudah dijauhkan dari hal semuanya itu. Saya ingin semuanya harus hidup bagi Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Mengapa saudara dan saya kalah? Mengapa kita kalah dalam menghayati hidup yang lemah, tidak bergairah dalam melayani Tuhan, tertekan dan stres. Ini loh kayak melayani, diarahkan melayani, roh Tuhan mendorong di pelayanan. Kayak kita ini kayak mikul beras 5 kuintal gitu. Wah berat saudaraku, itu tidak normal saudaraku. Mari saya ingin tunjukkan, karena pikiran kita tertuju kepada informasi panca indera dan kita hidup dari apa yang kita lihat, kita rasa. Saudaraku, kita dengar, ini membuat engkau hidup menurut daging. Harusnya pikiran saudara sudah didik kepada sesuai dengan firman, engkau mempercayai apa kata firman dan engkau tidak hidup dari panca indera, engkau hidup dari firman. Jangan ada yang bantah loh. Masa tidak hidup panca indera? Lah kalau masak pakai apa? Kita harus tahu, makanya perlu belajar. Di dalam bidang kehidupan fondasi kita iman. Dalam menerapkan iman itu saya pakai panca indera. Saya bilang kalau makanan kurang asin tambahi asin. Tapi fondasi hidup saya bukan di situ. Makanya saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama hari ini. Karena pikiran kita tertuju kepada informasi panca indera, tertuju dengan apa yang kita lihat, kita rasa kita lemah. Ya, padahal di dalammu ada roh lebih daripada pemenang. Ada roh yang dahsyat, saudara merasa, aduh kasihan ya, saya sedih, putus asa, saya tertekan, saya stres, saya depresi. Engkau tidak tahu rohmu itu penuh damai sejahtera yang berlimpah-limpah, penuh sukacita yang berlimpah-limpah, penuh kuasa yang berlimpah-limpah. Tapi mengapa engkau menghayati hidup yang lemah? Karena pikiranmu bukan tertuju kepada apa kata firman, pikiranmu tertuju dengan apa yang terjadi di sekeliling saudara. Belajarlah dari Paulus itu loh. Dia tidak terpengaruh keadaan. Mulai hari ini jadikan momentum. Jadikan hari-hari selanjutnya. Engkau menjadi orang yang gigih bagi Tuhan. Ketika saudara saya mempercayai firman Allah dan bertindak sebagaimana firman Tuhan katakan, maka kuasa itu mengalir.
Saya terus berdoa begini, saya dalam imajinasi doa saya, Tuhan kuasa kebangkitan-Mu ada dalam hidupmu. Aku percaya ketika Kau tupang tangan orang sakit, orang itu sembuh. Aku berdoa dan orang yang terikat kelepasan. Aku berkhotbah, orang yang mendengarkan diubah dari hidup yang mementingkan diri sendiri, hidup bagi Kristus Sang Raja. Itu saya perkatakan ketika saya berkhotbah, kuasa Roh-Mu itu bekerja. Jadi saya ini tanda. Kalau saya khotbah di sini ada jemaat yang tidak bertobat, itu ada kerusakan parah. Sebab seluruh kekuatan Allah sedang bergerak. Seharusnya yang normal ketika saya berkhotbah, kuasa firman mengubah dan merubah hidup saudara. Itu yang seharusnya terjadi. Sekarang jangan main-main dengan figur yang melekat dengan Tuhan. Saya harus bisa mewakili Dia. Paulus katakan, seolah-olah Allah berkata-kata kepada kamu lewat hidupku. Hidup saya ini menjadi tanda. Kalau engkau orang yang memang rendah hati di hadapan Allah, khotbah saya merombak. Tapi kalau engkau tetap tidak merendahkan hati, khotbah saya ini tidak akan mengubah, tidak akan berdampak sama sekali. Dan kalau saya khotbah seperti ini, dan engkau tetap hidup dalam dosa, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Wah Pak, nakut-nakuti, belajar dari Alkitab. Lihat kelembutannya, tapi kekerasannya. Kita harus melihat secara utuh. Banyak pengkhotbah kasih karunia, saya melihat dari satu sisi, tidak melihat secara utuh. Saya belajar kasih karunia, tapi saya belajar secara biblikal. Apa kata ayat, apa kata firman dalam konteks ini, apa katanya, apa hubungannya dengan kasih karunia. Saya terus uji terus, saya dalami, saya mencari referensi-referensi. Dan itulah kebenaran yang saya bagikan. Sehingga kita ini mencintai Dia, tapi rasa hormat, siap untuk patuh kepada Dia. Itulah makna iman yang sejati. Selanjutnya, ketika dengan iman kita bertindak atas pewahyuan firman-Nya, kuasa Allah terpancar mengalir keluar dari roh kita. Jadi kuasa yang menopang saudara ini kuasa dahsyat. Saya kasih contoh kayak mobil kan, di dalamnya ada mesin, ada rem. Jadi itu potensi, tapi tetap yang memilih mengendarai itu saudara, belok kanan, kiri atau terus, kecepatan berapa itu tetap pilihan saudara. Mesin itu memfasilitasi, rem yang sangat canggih itu memfasilitasi. Tapi untuk mengerem itu masih keputusan saudara. Ketika engkau ada jalan yang berbahaya, engkau rinjak rem, itu keputusan saudara. Merem itu memberikan fasilitas. Ketika kau ingin lari 150 km per jam, mesin itu memberikan fasilitas, tapi keputusan di tangan saudara. Nah, hari ini saudara sempurna, benar, bersih, kudus, ilahi. Oke. Potensi kuasa kebangkitannya ada di dalam saudara. Ketika saudara bertindak, yes, aku ini benar, kudus, suci. Ketika ada godaan untuk kau berbuat yang tidak benar, tapi kau berkata, tidak, aku harus hidup benar. Aku harus hidup suci dan kudus. Maka seluruh kekuatan Allah itu mulai bergerak, mulai membangkitkan kekuatan. Dan ketika aku berkata kepada dosa, tidak, maka kuasa Allah itu akan mengerim dari dalam, sehingga engkau tidak terjatuh dalam dosa. Itulah anugerah dalam tindakan sehari-hari. Saudara kekasih, kalau anak-anak Tuhan menghayati hidup daging, ya ini, yaitu hidup berdasarkan yang kita lihat dengan rasa, maka saudara saya kalah lemah, tidak stabil, tertekan, stres, mengalami hidupnya. Hari ini, demi nama Yesus, tidak ada jemaat GBI Kudus yang stres. Kalau saudara baca 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa. Itu saudara, itu bentuk imperatif, itu perintah yang melakukan saudara. Dan rejoice ya, itu bentuk present.
Jadi saudara diperintah untuk senantiasa bersukacita. Ya betul, jadi saya tidak boleh sedih. Karena apa? Seluruh kekuatan Allah menopang saya. Kalau saya sedih, berarti saya tidak menghormati kuasa yang Tuhan sediakan. Saya hanya bisa sedih kalau melihat anak-anak Tuhan tetap hidup dalam dosa. Itu saya baru sedih. Paulus sedih di Athena karena melihat ada penyembahan-penyembahan berhala di sana. Selain itu kita tidak perlu sedih yang tidak perlu. Saudaraku, ketika kita ini tidak hidup dari firman-Nya, maka kuasa Allah tidak terpancar. Saudara mulai kehilangan gairah untuk Tuhan. Rohnya tidak menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saya melihat ada ini share. Ada salah satu jemaat, ya saya bilang Pak Rudi, karena ingin ibadah kaum pria, terlalu semangat dan terlalu sibuk, dia tidak lihat tanggal. Hari Rebu datang, padahal Rebu itu adalah ibadah wanita. Waktu datang di luar di sana ketemu mungkin penjaga. Loh Pak, ini ibadah wanita. Oh iya, semakannya boleh tapi lupa. Buka Alkitab karena terlalu sibuk saudaraku yang kasih. Tapi semangatnya saya puji. Semangat itu harus terjaga. Amin. Hari Sabtu kemarin saya masuk ini. Pak Rudi. Dalam hati saya, halo. Pak Rudi tidak tahu, yang tahu cuma saya, halo. Semangat itu harus ada dan bangkit. Saudara, mengapa engkau tidak mau doa pagi? Saya ini ingin memperkaya saudara loh. Ingin memperkaya saudara di dalam kekekalan. Saya berikan kesempatan bagi saudara untuk terjun dalam pelayanan. Sehingga jangan sampai saudara tidak bergairah. Selanjutnya, ketika anak-anak Tuhan menjalani hidup menurut daging, akan menyesal di surga. Inilah pusat penyesalan yang terbesar dalam sepanjang hidup kita kalau saudara dan saya menyesal di surga. Loh Pak Petrus, di surga kok menyesal itu bagaimana? Dikatakan Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Saudara kekasih, ketika saudara ke surga, pikiranmu dibukakan dan engkau melihat secara sempurna. Ketika pikiran buka, engkau melihat secara sempurna, engkau ingat pada waktu hidup selama ini kan kita tidak tahu. Pikiran kita ini kan belum kita latih dengan baik. Ketika pikiranmu dibukakan, maka kau tahu di dalam rohmu itu ada kekuatan yang tidak terbatas, yang dahsyat ajaib. Engkau menyesal mengapa waktu aku hidup, aku dengar khotbah sebetulnya rohku berkobar-kobar. Tapi aku padamkan kembali, aku pengen hidup yang biasa-biasa. Untuk ikut care group aja ya, kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak. Ikut pelayanan tidak ada konsistensi, aku tidak sungguh-sungguh, aku tidak total dengan Tuhan. Hanya gara-gara ego, wow terbuka semua engkau menyesal. Tapi karena darah Yesus yang buat engkau masuk surga, engkau dihapus air mata. Tapi kan itu kehilangan momentum yang luar biasa. Harusnya saya berdoa, Tuhan, kalau engkau panggil pulang nanti, aku ingin kalimat ini, hai hambaku yang setia. Ini yang terjadi. Saya tidak ingin kau menyesal. Kau menyesal di dunia masih ada kesempatan. Lah di sana. Walaupun saudara dihapuskan air matamu karena darah Yesus, engkau ada dalam kekekalan. Tapi kan kau kehilangan kesempatan. Kalau harusnya hidupmu berbuah-buah lebat bagi banyak orang, memberkati menjadi inspirasi banyak orang. Aduh, alasan-alasan sepele engkau mulai tidak totalitas dengan Tuhan, hanya masalah hobi, hanya masalah begini-begini saudaraku. Saya mulai dididik oleh Tuhan. Saya ada hobi. Tapi roh Tuhan berkata begini, kau lihat teman-teman hobimu. Apa kualitas hidupnya? Bayangkan,
Oke Tuhan, tidak ada. Dan saya pun tidak tertarik. Ya, ini hanya Tuhan sekarang saya pakai supaya ada kesempatan untuk menyampaikan kabar baik. Daya pikatnya mulai hilang. Mereka dalam menggeluti sesuatu, dia membanggakan. Tapi apa kualitas hidupnya? Kualitas hidupmu harus makin bertumbuh seperti Yesus. Saya diajar Tuhan dari dalam batin saya. Makanya tidak tertarik ya. Dunia ini kacau. Waduh, idealnya adalah orang-orang terkenal ini itu, tapi moralnya kacau. Aduh, saudaraku. Harusnya kita melihat apakah kualitas hidupnya makin mirip seperti Yesus. Inilah hidup yang sejati. Lah, hari ini sebab apa? Saya tidak ingin jemaat menyesal. Tapi ketika engkau, saudara, mulai nanti Tuhan panggil saudara ke surga. Tuhan, untung Tuhan, terima kasih Bapak, terpujilah kasih karuniamu. Ini juga terima kasih kepada hamba Petrus, karena pada hari Minggu yang ketiga ini Tuhan, pada bulan April tahun 2026 aku dengar khotbah, rohmu membakar dan aku berubah. Puji Tuhan untuk hambamu, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Pak Petrus. Mengapa engkau tidak terima kasih waktu di bumi? Di surga terima kasih. Di bumi, hambamu itu khotbah lama. Engkau lihat sinetron bisa 2 jam. Lewat sepak bola berapa jam? Sepak bola sampai selesai berapa jam? Mungkin jarang lihat sepak bola saudara. Ya. Saya juga tidak pernah. Hari ini saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah dengan pendeta Petrus, pendeta muda Daniel. Haleluya. Tapi kalau engkau berterima kasih dengan pendeta Petrus, engkau harus berterima kasih dengan pendeta muda Hana Mahanani. Karena dia satu-satunya orang yang memahami saya. Dia orang yang sangat menyenangkan karena orang yang paling dekat. Tapi dia juga orang yang sangat menjengkelkan karena paling dekat. Saudara tidak bisa menjengkelkan saya, kan jauh. Orang yang bisa menjengkelkan adalah orang yang paling dekat. Mengapa? Karena saya butuh ditumbuhkan rohani saya. Itulah keindahan kemuliaan. Ketika hari ini tujuan saya adalah kekekalan. Saya bersama, terima kasih Tuhan. Aku punya jemaat yang bagus-bagus, yang manis-manis. Amin. Aku punya jemaat yang adalah manusia baru. Amin. Saudara luar biasa. Amin. Luar biasa. Dan mulai hari ini hidupmu tidak pernah sama lagi. Engkau tidak lagi naik turun, engkau berkemenangan. Luar biasa. Tuhan menolong, memberkati. Dan selanjutnya, ya, the end, fokusnya adalah Yesus. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Tuhan membuat setiap saudara menjadi pahlawan-pahlawan iman. Saudara adalah pejuang-pejuang iman dalam perluasan kerajaan Allah bagi kemuliaan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara. Pulanglah penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam berkat kemurahan kebaikan kebajikan Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan bersama saya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam